para hadirin wa hadirat, kita sebagai penderek beliau Hadratus Syekh Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu an, kita diajari untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, selagi nyawa masih ada di badan kita, kita tetap harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita masih bisa menghadiri acara Munjadah Busana ini, masih diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk bicara, masih diberi kemampuan untuk bisa duduk, masih diberi kemampuan untuk bisa ngantuk. Ya, bapak-bapak masih ngantuk, bu-ibu ngantuk, Bu? Alhamdulillah. Ngantuk itu paringan Gusti Allah. Tidak pernah ngantuk, ini tambah soro niki mungkin nggih. Kok gak ngantuk-ngantuk sih? Kita syukuri. Biar kita sakit, katakan kalau kita diberi sakit, selagi masih bisa merasakan sakit, itu masih sadar kita. Dan kalau kita masih sadar, berarti kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya sadar. Hadirin wa hadirat hadakumullah. Kalau kita bisa bersyukur, Masya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian semuanya, la tuhsuha, tidak akan terhitung dan tidak bisa menghitungnya. Kenikmatan bisa kedap, Bu. Jadi mata bisa kedip. Itu nggak seberapa nih, Bu, nggih. Ketika kita bisa kedep, itu kita tidak merasakan kenikmatannya. Tapi kalau kita diberi yang namanya sakit, nggak bisa kedep, menteleng tak, Bu. Pak, kira-kira keluarga kita bingung nggak? Ini baru kedapnya mata. Sekedar kedap saja. Makanya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang luar biasa ini. Namun terima kasih, syukur ini bukan hanya diucapkan dengan lisan. Syukur ini harus dimanfaatkan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semisal seorang ibu dikasih oleh temannya baju yang bagus, atau bapak-bapak dikasih oleh temannya sarung yang luar biasa bagusnya dan mahalnya. Sarung dan baju ini untuk apa? Sarung untuk dipakai,
baju untuk dipakai. Nah, kalau misalnya dikasih baju, tentunya si pemberi ini mengharapkan itu baju dipakai. Sarung itu supaya dipakai, bukan untuk keset. Dikasih baju harganya tinggi, harganya mahal, bagus lagi dikeset, pakai keset. Ya keset nggih. Keset kaki. Kira-kira yang ngasih itu kecewa apa enggak? Kecewa mboten, Pak? Amat sangat kecewa. Ini orang namanya tidak bisa berterima kasih, nggak bisa bersyukur, karena pemberiannya itu tidak digunakan sesuai dengan maksudnya si pemberi. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain. Diberi kenikmatan kemudian tidak untuk beribadah kepada Allah, itu namanya kufur nikmat, mengingkari nikmat. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Mbah Yai Hadrah, kita sudah diberi oleh Allah kemampuan segala-galanya. Kemampuan bisa bicara, kemampuan bisa berpikir, kemampuan bisa jalan, kemampuan bisa mendapatkan ma'isyah. Jangankan terima kasih, jangankan yang namanya syukur itu dipakai, sudah tidak bisa terima kasih, nggak tahu diri kepada yang memberi. Ini hadir dan bahaya. Mari kita introspeksi. Umur yang diberikan Allah kepada kita sudah berapa persen yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah? Rizki yang diberikan ke Allah kepada kita sudah berapa persen yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah? Beliau alaihissalam yang memberikan satu bimbingan yang luar biasa, yaitu ajaran lillah billah. Terutama ajaran billah inilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Dengan kita billah dalam segala sesuatu, kalau kita bisa menerapkan billah, maka perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan duniawiyah, perbuatan-perbuatan yang bukan ibadah mahdhah, dengan dasar billah, maka seluruh yang kita kerjakan mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kaum ibu, kalau pagi ada nyambi ke pasar, nyambi jualan, juga masak di rumah, juga ngopain putra-putrane. Sekilas ini masalah duniawiyah, tapi dengan lillah billah, apa yang kita kerjakan
mempunyai nilai ibadah. Itulah bimbingan beliau mu'alif sholawat wahid. Tapi sebaliknya, ada perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata merupakan ibadah. Ibadah mahdhah. Itu ibadah yang sudah ditentukan cara-caranya, kaifiatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Itu ibadah mahdhah. Tapi bisa juga tidak ada nilai ibadah sama sekali kalau tidak ada lillah dan billah. Kalau ada kecampuran-kecampuran di dalam hatinya, ada unsur riya, ada unsur takabur, sekalipun itu perbuatan sholat, kalau sudah dicampur oleh perbuatan hati yang namanya riya atau takabur. Riya itu suka pamer, Bu. Salate sregep nang mushola tibae punya pamrih. Punya pamrih. Cek roh aku ki lho sregep. Gak enek wong sregep kaya aku nang masjid. Ini namanya ibadah mahdhah yang dicampuri dengan riya, pamer. Ibadah seseorang yang ada riyaknya, ada pamernya, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang kecampuran riya atau pamer. Keranten niku beliau Hadratus Syekh ngajak, mari kita introspeksi. Kenapa bisa begitu? Karena kita dikuasai oleh nafsu kita. Hadratus Syekh sering dewakan, marilah kita tuh hati-hati, waspada terhadap godaan nafsu. Kita jangan sampai ditunggangi oleh nafsu. Nafsu ini macam-macam, Bu, Pak. Ada nafsu bahimiyah, ada nafsu sabuyah, ada nafsu amarah, ada nafsu syaitaniyah. Ini kula jenengan saya kalau tidak waspada akan dikuasai oleh itu. Nafsu bahimiyah ada nafsu yang wataknya kayak hewan. Yang diurusi cuma makan, senang-senang, masalah seks, ya masalah lahiriah dia tidak ada nilai apa-apa. Boro-boro nang Gusti Allah sing kei, boro-boro terima kasih kabar yang beri, semuanya dianggap ingin lalu.
sudah inginnya seperti itu, jadi hidupnya cuma makan, tidur, ya cari maisha wajar, tapi hanya untuk makan, tidur, senang-senang saja. Dari Mbah Yai tidak ada bedanya dengan hewan. Karena itu manusia pada hakikatnya itu kalau tidak punya iman, tidak punya pikiran yang untuk bisa sowan kepada Allah, itu namanya hayawanun natiq, menungso yang tidak ada nilai ibadahnya, sama dengan hewan yang bisa bicara. Kalau hewan wajar nggak bicara, tapi kalau manusia, hewan yang bisa bicara, masya Allah, membahayakan. Apalagi kalau ditunggangi oleh nafsu sabuyah, nafsu wataknya hewan buas. Seseorang yang ditunggangi oleh nafsu hewan buas ini punya keinginan untuk menguasai segala-galanya. Ingin kuasa dewe. Kalau ada tetangganya, temannya punya, dia nggak rela direbut. Kalau temannya dapat kenikmatan, buat fitnah kesana kemari. Sabuyah. Kalau dilala diberi oleh Allah suatu kenikmatan, punya jabatan, maka seluruh apa yang bisa dilakukan jabatannya demi kepentingan sendiri akan dilakukan. Niki manusia yang dikuasai oleh nafsu sabuyah. Maka bahayanya luar biasa. Kalau yang namanya hewan buas itu tidak pernah menyimpan makanan untuk 7 keturunan. Untuk 7 keturunan tidak pernah. Jangankan 7 keturunan. Hewan sekalipun buasnya kayak apa, dia tidak pernah mengambil makanan untuk hidup besok pagi. Itu tidak pernah. Tapi kalau manusia yang dikuasai nafsu sabuyah, na'udzubillah min syarri dzalik, maka jenengan semuanya akan tahu mereka-mereka yang ditangkap oleh KPK. Kenapa bisa begitu? Dia penonton hikam to al aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho anin nafsi. Sumber segala maksiat, sumber segala lalai, sumber segala syahwat kesenangan itu hanya satu, ar-ridho anin nafsi. Jadi siapa yang ridho kepada nafsunya, berarti dia itu siap untuk menjadi sumber petaka, sumber maksiat, sumber kelalaian, sumber bahayaannya semuanya. Karena wataknya nafsu, innan nafsa la'ammaratum bisu. Niki watake nafsu, Bu, Pak.
wataknya nafsu ngajak kepada kejelekan. Karena itu Mbah Yai, hentikan. Kita hendaknya bisa memanfaatkan nafsu. Nafsu diciptakan oleh Allah itu sebenarnya untuk kita manfaatkan, kita pergunakan untuk meningkatkan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi nafsu makan, Bu. Nek enten nafsu makan, kira-kira enak enggak kita makan? Nikmat betul Pak kalau ada nafsu makan. Alhamdulillah diparingi nafsu makan, kita bisa makan dengan kalau ini kita dasari billah dan Mbah Yai, maka ketika kita makan, kegiatan kita makan ini mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Malaikat nggak bisa Pak, malaikat boten saged Bu golek ganjaran saka makan, boten saged. Kita manusia saja yang bisa mendapatkan nilai ibadah dari makan. Karena malaikat tidak ditakdir untuk bisa makan. Kula jenengan saya ditakdir sama mangan Bu, alhamdulillah. Kita bisa tidur. Kalau diniatillah billah, tidur kita ibadah Bu. Malaikat gak bisa mendapatkan ibadah dari tidur. Karena malaikat tidak pernah ditakdir untuk bisa tidur. Kita diberi nafsu untuk senang kepada anak, istri, suami. Dengan dasar lillah billah, senang kita pada istri, senang kita pada suami, senang kita pada anak, mempunyai nilai ibadah. Malaikat tidak bisa untuk itu. Inilah kenikmatan-kenikmatan Allah yang luar biasa yang diberikan Allah pada kita semua. Moga Bapak Ibu mari, walaupun kondisi sekarang pandemi, secara global ekonomi merosot, tapi alhamdulillah kita masih bisa makan. Alhamdulillah kita masih diberi sehat. Alhamdulillah kita masih bisa nyekolahkan anak walaupun secara daring. Alhamdulillah bisa memberikan pulsa Bapak Ibu sekalian. Tanpa menyadari itu kita akan kersula. Kalau sudah kersula, hati tidak enak, daya tahan tubuh akan merosot. Jadi kegembiraan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita atas rezeki Allah ini merupakan obat imunisasi untuk tubuh kita. Sebenarnya gampang. Mari, apapun keadaan kita, hada min fadli Rabbi. Itulah hadir yang kehormatan. Mari bangsa dan negara kita ini kita doakan, semoga para pemimpin negara, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh partai, ya, kepala-kepala daerah, dengan seluruh aparatnya kita doakan, semoga selekasnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selekasnya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Para beliau-beliau itu punya kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Kenapa kita harus mendoakan? Kalau kita tidak mendoakan para bapak ibu, secara hakikatnya kita ini masa bodoh. Kula jenengan sedaya niki mboten pareng masa bodoh. Kita harus peduli keadaan bangsa dan negara kita. Kita harus doakan. Kenapa harus doakan? Satu saat, di saat hisab nanti, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak mendoakan, mungkin tetangga, mungkin teman, mungkin tokoh-tokoh masyarakat, tokoh negara, karena kita tidak mendoakan, maka apa yang dia lakukan maksiatan akan terus merajalela tanpa sadar kalau dia adalah mengorbankan rakyat. Sehingga suatu saat akan menuntut kita, ya Allah, adanya saya berbuat maksiat ini, adanya saya melanggar hukum negara, karena orang-orang Wahidiyah tidak pernah mendoakan saya. Oleh karena itu, ya Allah, sebelum aku seksa dulu ya Allah itu pengamal Wahidiyah yang tidak peduli kepada kami semuanya. Ibu-ibu, karena itu kita bahaya sering ngendikan, laisa minna malam yahtamma bi amri muslimin. Rasulullah ngendikan laisa minna malam yahtamma bi amri muslimin. Tidak termasuk golonganku. Artinya kurang sempurna. Seseorang yang tidak mau memikirkan nasibnya umat Islam, tidak mau peduli. Kita sebagai penderek Bayai, beliau mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat masyarakat seluruh dunia jamil alamin, minal jinnati wan nas. Logikanya, kalau kula jenengan sedaya, kita semuanya itu logikanya sebagai penderek Mbah Yai, mestinya ikut mendoakan seluruh umat masyarakat jamil alamin. Kalau kita mendoakan saja tidak, kelakuan kita amburadul, ini bukan pengikut ini. Ini adalah memberatkan tugas beliau untuk memperbaiki umat masyarakat. Karena itu hadir ibu bapak sekalian kami hormati, Mbah Yai ngejak seluruh umat masyarakat, anak-anak dijak, ayo sama-sama doakan masyarakat. Remaja, mahasiswa, bapak ibu semuanya. Karena apa? Karena ibadah doa bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak.
Karena itu ibu-ibu sekalian kami hormati, bapak-bapak ibu yang punya anak-anak, punya ponakan, punya cucu, mari kita ajak semuanya saeka proyo untuk nangis pada Allah Subhanahu wa taala. Agar umat masyarakat jami'al alamin ini yang diparingi sadar. Jangan hanya pokoknya aku sadar, wis jangan. Nanti akan dituntut. Nanti akan dituntut. Mari anak-anak kita semuanya, kanak-kanak, remaja, mahasiswa, ibu bapak semuanya, mari kita azam mulai malam hari ini, jangan sampai kita tidak melakukan doa untuk umat masyarakat jami'al alamin. Piro se angele ndongakne wong to piro angele. Tanpa biaya kita bisa ngomong, ini juga bukan modal kita sendiri. Lu karek ndongakne kok cek angel, saya gak gelem mesere. Kok cek nemene hanya untuk pikirkan diri sendiri. Memintakan ampun kepada saudara kita. Setiap orang yang kita doakan, kita mohonkan ampun, maka setiap orang itu kita akan dapat pahala-pahala. Tapi syaratnya, kalau mohon ampun itu betul-betul didawakan al-mustaghfiri bilisan. Jadi istighfar, orang yang istighfar dengan lesannya tapi masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, ini sama dengan menghina Tuhannya. Di kula jenengan sedaya mohon ampun pada Allah. Nyun sewu, jangankan pada Allah, pada teman-teman kita sajalah. Minta ampun ya, tapi sambil menempeleng. Minta ampun ya, tapi sambil nyek. Ini kita sama manusia saja seperti itu. Oleh karena itu, mari kita introspeksi. Apakah permohonan kita, permohonan ampun kita kepada Allah betul-betul keluar dari hati nurani? Menurut Al-Quran dipun sebatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala. Allah tidak akan menurunkan bencana kalau mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, Pak, Bu. Siapa yang minta ampun kepada Allah, di situ Bapak, kaum muslimin mohon ampun kepada Allah. Kalau betul-betul mohon ampunnya keluar dari hati yang betul-betul istighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan memberikan azab seksa. Mari kita introspeksi. Berjami iman Allah biar salawat wa hidayah. Subhanallah la ilaha illallah. Berjami ini. Tapi kenapa? Kenapa? Allah masih memberikan azab bencana kepada kita semuanya, Bu. Pak, mungkin istighfar masih perlu diistighfari.
mudah-mudahan ini terakhir. Mudah-mudahan panjenengan saya. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah.